Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan kembali tentang hipersensitivitas pada pasien yang mengalami gangguan kecemasan. Inilah salah satu sumber masalah psikosomatik ya, di mana keluhan-keluhan fisik yang dialami oleh pasien cemas ini seolah-olah tidak bisa dikendalikan dan banyak banget, bisa dari ujung kaki sampai ujung rambut. Yang mana kalau kita perhatikan sebenarnya problemnya mungkin berkaitan dengan hipersensitivitas. Karena seperti yang pernah saya sering kali bicarakan dan diulang-ulang ya kepada teman-teman semua di sini, bahwa pertama kali yang harus diperhatikan adalah apakah kondisi gangguan yang dialami oleh teman-teman itu ada dasarnya. Kalau kita berbicara tentang 4 keluhan yang paling sering dikaitkan dengan keluhan psikosomatik atau gejala yang berkaitan dengan kecemasan, itu gejala jantung, lambung, paru, dan otot. Maka teman-teman bisa periksa setidaknya 2, yaitu misalnya jantungnya ya dan paru misalnya, atau hasil labnya ya, dilihat dulu. Ya, kalau EKG jantung kayaknya lebih sederhana, bisa dilakukan di mana saja, bahkan di puskesmas sekalipun. Endoskopi sebenarnya tidak terlalu perlu kalau misalnya memang tidak ada kegawat daruratan, tidak ada berak darah, tidak ada muntah darah, ya tidak ada kondisi yang sangat berat misalnya ya, itu bisa kita skip atau kita lewati dulu. Begitu juga paru-paru. Biasanya paru-paru kalau ada keluhan sesak seperti tercekik, pemeriksaan fisik dengan stetoskop itu bisa membantu. Dan kalau misalnya aman, tidak perlu sampai harus ronsen paru misalnya, karena kalau ronsen paru biasanya kalau batuk-batuknya yang lebih dominan, sedangkan perasaan sesak biasanya lebih dikaitkan karena kerja jantung dan paru-parunya. Jadi jantungnya yang berhubungan sama paru-paru, di mana sistem kardiopulmoneri namanya semuanya normal, maka dianggap ya baik-baik saja. Kalau otot memang tergantung, ada beberapa pemeriksaan dengan menggunakan EMG, jadi dia dilakukan suatu pemeriksaan kondisi di ototnya, apakah ada problem atau tidak di otot itu. Nah, kalau semuanya sudah clear, maka sebenarnya artinya kondisi Anda baik-baik saja. Namun mengapa terjadi begitu gejala yang sangat luar biasa, kadang-kadang bahkan membuat kita jadi kecemasan yang sangat-sangat membuat ingin datang ke dokter bolak-balik memeriksakan keadaan kita. Karena sebenarnya karena hipersensitivitas, Anda perlu sadari bahwa amigdala di sistem saraf pusat kita itu tidak terlalu bisa membedakan antara kondisi yang kelelahan, antara misalnya ada stres, akibat stres karena situasi yang baik, misalnya karena mau dapat kesempatan untuk naik tingkat, maka Anda belajar luar biasa, Anda melakukan suatu upaya ya, atau misalnya berhadapan dengan tender atau berhadapan dengan project Anda begitu luar biasa. Nah, walaupun itu sepertinya hasilnya akan baik untuk karir kita ya, tapi otak ini kalau dia kelelahan ya dia akan merespon ya, atau misalnya dia dengan persepsi negatif. Teman-teman misalnya membaca di koran atau di apa namanya itu handphone ya, smartphone teman-teman, Anda melihat wah ada sesuatu yang menakutkan atau membuat tidak nyaman, maka bisa saja itu menjadi terbayang di otak kita, bahkan bisa kita rasakan sesuatu yang nggak enak gitu. Sama seperti kita kalau orang yang mengalami tirotopobia ya, yang takut, kalau saya itu termasuk kalau melihat misalnya di apa kembang bunga teratai gitu ya, atau ada yang banyak di dalam itu tuh, kalau ngebayanginnya tuh bisa gatel-gatel gitu kan. Itu kan memang artinya otak kita itu dari bayangan aja kita tuh bisa ngebayangin dan akhirnya merasakan. Ya itu sama tuh. Teman-teman tahu ya tirotopobia ya, dimana teman-teman tuh melihat misalnya kayak ada bintik-bintik kecil-kecil gitu yang kayak serangga ngumpul, atau misalnya yang paling sering itu adalah bunga teratai tadi. Ya biji bunga teratai itu kalau dilihat kan banyak kayak lobang-lobang gitu. Nah itu bisa kayak tebel. Ini sekarang aja saya bisa merasakan tebel. Itu artinya memang sensasi dari indera kita bisa menyebabkan sensasi fisik di tubuh kita. Jadi memang harus hati-hati ya teman-teman, kalau berbicara tentang masalah psikosomatik ini, sesuatu yang menurut saya
dari sisi kitanya sendiri mesti belajar bagaimana mengurainya. Ini salah satu hal yang mungkin untuk teman-teman perhatikan ke depannya agar menjadi jauh lebih baik lagi. Kalau semuanya normal, sebaiknya mulai belajar relaksasi, belajar bagaimana cara kita mengelola pikiran kita dengan keikhlasan, dengan kesabaran dan kesadaran kita. Dan saya berharap mudah-mudahan hal itu bisa membantu kita memperbaiki situasi kita sendiri. Oke, jangan lupa ya teman-teman, semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman juga berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain dan video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.